membuat orang lebih memudahkan untuk mengingat gitu, dan nggak perlu juga kita tadi mau bilang benar ya, nggak perlu juga kita ajak milenial untuk ngobrol karena belum tentu mereka target audiens kita gitu. Dan kedua, memang gini chef itu rata-rata yang sukses memang punya style sendiri-sendiri kan, Mas. Maksudnya kalau punya style kayak apa, terus yang chef yang kalau di Instagram tuh yang dari Turki yang motong-motong daging kayak apa, kayak Steven Seagal gitu gayanya, wes gayanya sendiri-sendiri gitu. Tapi memang kalau misalnya kita bisa lebih membahasakan yang lebih umum, ya itu sih lebih mudah kan, Mas. Maksudnya kalau punya style kayak apa, terus yang milenial tuh gaya-gaya di Instagram tuh yang dari Turki yang motong daging Steven Seagal gitu gayanya, gayanya sendiri-sendiri kresek bunyinya gitu. Itu kan kalau misalnya kita bisa lebih membahasakan yang lebih lama dilakukan dengan sendiri kan, kalau punya style kayak apa, terus yang milenial di Instagram tuh yang dari itu yang saya menarik. Pertama, saya kan ini bukan marketer masuk aja gitu. Kita ada yang ngurusin gitu. Sekarang akhirnya cemplung langsung gimana, Mas? Kalau pasar apa yang terjadi itu? Bahasakannya lama dilakukan dengan apa? Dulu kalau bisa ada orang lain saya bilang, ya udah Mas, carilah adik, saudara atau siapa lah yang ngurusin. Iya, betul. Nggak terlalu passionate, tapi akhirnya benar-benar ternyata bisa juga. Ya, makanya berpikir sampai mengantarkan secara pribadi itu iya. Kita nggak kepikiran ya, Mas. Nah, langkah 2 kali lipat dari apa yang kita lakukan itu. Iya, betul. Mas Prit, itu kemimpi apa, Mas? Apa setrum atau apa gitu mendadak besok kantor langsung? Mungkin karena ini ya, Mas ya. Pandemi ini kan jadi semua work from home ya. Jadi begitu saya ada kesempatan nganter sekalian lihat kota yang gitu. Jadi tidak punya spesifik, bahkan berpikiran. Saya malah baru ngerti belum lama ini kalau orang senang ketemu atau merasa di-appreciate kalau diantar sendiri sama yang punya misalnya. Itu saya nggak kepikiran sama sekali. Lama nggak keluar rumah nih, kebetulan ada yang ngirim. Nah, kirim. Gitu aja saya sih. Ya, alhamdulillah, Mas. Maksudnya menemukan bahwa ternyata, dan itu memang sebetulnya faktanya ya, kalau orang udah appreciate makanannya dan bisa bertemu dengan chefnya langsung, itu menarik. Udah kayak, karena chef kan sekarang jadi rockstar juga kan, maksudnya banyak banget fans ya kan chef-chef itu. Betul. Kebayang ya, Mas, kita kalau makan di restoran, tiba-tiba chefnya datang menanyakan gimana masakannya, itu aja kita langsung ada rasa yang Iya, appreciate banget gitu. Betul. Ada nilai tambah lah. Gila, chefnya sampai datengin kita, nanyain gimana makanannya. Kalau nggak enak, bahkan dia berani mengganti. Itu nilai yang tak terhingga. Jangan dilihat dari keuntungannya ya, tapi nilainya setelah itu yang ditinggalkan ke konsumen itu yang kadang-kadang orang nggak kepikir. Nilai-nilai intangible yang orang nggak kepikir, tapi sebenarnya value-nya luar biasa. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya nanti di level tertentu, kadang-kadang Mas tegur sapa dengan nama itu membuat orang, ternyata dia inget loh namaku. Itu kadang-kadang orang nggak yang udah ngefans itu sangat flatter gitu ya, misalnya, gimana Bu siapa gitu disebut namanya. Ingat orang ini namaku gitu kan, itu kayaknya juga jadi menambah. Apalagi kalau yang repeat kan. Mas Budi, selamat siang, saya mau pesen lagi. Siap Bu Nani, pesen yang seperti biasa Bu, tambahin tauconya, misalnya gitu. Berarti Mas Budi terlihat caring kan, terlihat perhatian dengan konsumennya. Itu konsumennya nempel itu Mas. Besok lagi, serius. Makanya nggak perlu enak banget. Yang penting cocok di lidahnya. Kalau chefnya seperti itu, dia nempel. Gila. Betul. Nah, oke. Nah, memang kalau tadi Mas Budi sempat ngomong challenge berikutnya, yang adalah membesarkan volume, itu memang tantangan bagi semua pebisnis UKM. Gimana artisan kan, kalau ada yang bilang tuh, ada Mas Handoko yang orang bilang tuh brand artisan. Jadi brand yang memang didalami, digeluti secara dalam oleh siapapun yang menjualnya. Nah, ini kan sebetulnya
kalau lihat dari Porkyuk ini kan emang passionnya Mas Budi, dilakukan sendiri, dijual sendiri. Nah itu emang tantangannya adalah begitu membesar adalah menambah orang atau mempercayakan sebagian proses atau seluruh proses kepada orang lain. Nah itu di situ tuh tantangannya lebih kepada ke Mas Budi sendiri kan sebetulnya. Bagaimana meng-hire orang, men-training orang, dan begitu men-training bisa cocok bisa nggak cocok, tuker-tukeran orang, itu semuanya adalah kalau boleh dibilang pusing bisa, kalau dibilang tantangan juga bisa, atau sesuatu yang baru lagi gitu ya. Betul. Kalau saya lihat, kebetulan istri saya juga jualan makanan kecil gitu ya, dibikin sendiri gitu Mas. Itu bagi saya lihat dia sampai di level yang dia udah nggak bisa handle, baru dia nyerah, cari tambahan orang. Tapi sebelumnya, kalau dia masih bisa handle, dikasih tambahan orang, itu orang dinyinyirin sampai habis Mas, karena dia masih punya waktu dinyinyirin sampai habis, sampai nggak kelar itu orang, nggak selesai juga belajarnya, akhirnya minggat. Tapi kalau misalnya udah sampai di level yang dia udah nggak bisa tanganin, itu datang orang yang mau menolong terus, alhamdulillah. Jadi mindsetnya tuh udah beda. Saya nggak tahu Mas Budi seperti apa ya karakternya, tapi seniman makanan ini menurut saya, karena yang menciptakan sesuatu itu saya anggap seniman lah, apapun itu gitu ya, seniman bumbu gitu ya, kayak Mas Budi gini pasti passionnya terhadap motong, ngebumbuin, ngegoreng, ngebalik makanan dan lain-lainnya tuh gitu. Dan orang yang dilatih pasti bukan Mas Budi, pasti entah orang itu punya kemampuan 10%, 20%, 30%, tapi gayanya pasti beda, dan itu memang tantangan bagi semua bisnis artisan yang mau membesar, dan itu akan dilewati. Dan menariknya Mas, kalau saya lihat sih mungkin Mas Budi udah bisa bisa meyakinkan diri sendiri dan lebih pede lagi bahwa yang sebelumnya itu Mas Budi nggak mau berhubungan dengan konsumen, tiba-tiba diantar sendiri dan mendapatkan respons yang baik. Keyakinan Mas Budi itu akan melewati sebuah proses semacam ini itu udah terbentuk, which is actually secara alami akan lewat lagi proses berikutnya. Amin. Tapi nanti dengan berkembangnya bisnis Mas Budi kayaknya nggak akan mungkin lagi bisa datang satu persatu ke konsumen, karena semakin banyak konsumen biasanya ada semakin terbatas tuh tenaganya. Nah, UMKM itu kan biasanya kendalanya ada pada bagaimana dia mengatur biaya kan. Ketika bisnisnya berkembang, yang tadinya saya bisa ngantar sendiri, sekarang sudah nggak bisa saking kewalahan. Ada tambahan biaya antar yang tadinya nggak ada, gitu kan. Nah itu mungkin Mas Budi harus disiasati dari awal. Yang kedua, Mas Budi bisa kolaborasi. Jadi nggak perlu bayar karyawan dulu, maksudnya supaya biayanya nggak jadi fixed cost, nggak jadi biaya yang sudah pasti dikeluarkan tapi belum tentu ada pemasukan gitu ya. Iya. Bisa kolaborasi. Antara yang jadi bahan pertimbangan ya. Karena begitu ada fixed cost berarti kalau saya mengistilahkan yang selama ini saya lakukan dengan enjoy menjadi bertambah beban. Enjoy-nya khawatir saya hilang gitu, karena ada biaya jadi bertambah gitu kan. Gitu. Betul, tapi ya itu resiko dari bisnis yang berkembang pasti ada sih. Ada hal yang tadinya bisa dinikmati jadi nggak bisa dinikmati saking banyaknya pesanan. Itu kata-kata spektakuler itu harga sebuah kesuksesan, Mas. Betul. Harga sebuah kesuksesan itu jadinya enjoy-nya sedikit berkurang. Tapi balik lagi sedikit mungkin Mas, saya lihat beberapa teman-teman yang bisnis di franchise makanan itu kan biasanya tuh dari yang franchise-nya itu dia nyediainnya tuh kebanyakan bumbu-bumbunya. Jadi bumbu-bumbu rahasianya yang dia bikin itu biasanya udah dibikin ready misalnya gitu kan, sehingga orang yang membantunya itu kan cuma tinggal
entah ngegorengnya doang, entah nyampurinnya, entah apanya. Jadi sesedikit mungkin dilakukan oleh orang lain, tapi hal-hal yang kasarnya trademark ya atau rahasia bagi si masakan itu tuh dipegang terus oleh si yang punyanya ya kokinya, oleh chefnya, sehingga yang bantu-bantu itu tinggal bolak-balik doang lah atau apalah gitu. Jadi yang kuncinya masih tetap dipegang oleh si chef. Itu sih saya rasa udah perlu dipikirin dari sekarang tuh Mas, gimananya gitu, sampai semudah misalnya siapa yang ngulekin sambelnya, kalau memang ada sambel itu kan nggak semua dilakukan oleh Mas Budi sendiri, jadi sedikit-sedikit sederhana bisa diserahkan ke orang lain yang membantu. Dulu itu cerita balik lagi ke istri saya, dulu sempat ada yang ngebantu, ya begitu aja, cuma tinggal ngerjainnya satu bagian dari pekerjaan, entah bagian di awal, entah bagian di akhir. Jadi setelah dia ngerjain itu, dia bisa pulang, diterusin oleh istri saya. Atau istri saya ngerjain bagian depannya, nanti ujungnya baru orang itu datang untuk nge-finishing, misalnya kayak gitu-gitu. Itu udah sangat membantu, karena sebagian pekerjaan bisa diserahkan ke orang lain. Itu sih sebetulnya saran, karena emang tantangan untuk membesar itu, dan alhamdulillah kalau semuanya berjalan dengan baik, semua bisnis pasti diharapkan membesar kan Mas, gak akan kita pengennya begitu-begitu aja gitu kan. Kita lihat ke belakang, ada langkah maju lah yang terlihat gitu kan, mau eksponensial yang berlipat ganda atau secara gradual, tapi itu kan tujuan kita berbisnis kan, supaya ada tujuan, ya kan. Itu sih. Gimana Mas Budi? Ada lagi yang mungkin mau diceritakan atau tantangan yang paling besar nih? Yang ketika berbulan selain kemudian nggak punya waktu karena masak terus. Ini mungkin saya pengen sedikit cerita tapi agak klasik ya. Jadi ada satu poin menarik yang saya ambil bahwa kesabaran itu penting. Artinya membranding sesuatu itu butuh waktu, nggak bisa instan. Betul. Nah, itu yang saya coba pelan-pelan, nikmati aja, berjalan dengan waktu tanpa harus memaksakan. Contoh yang sederhana itu, kalau dari jualan saya misalnya dari 1 sampai 100, itu saya jualan ke teman-teman WA saya itu paling cuma 2 orang. Jadi semuanya udah kalau bahasa Jawanya udah wes dicolke weneng alas, dilepas aja ke di hutan ya. Iya di hutan. Jadi yang saya hadapin rata-rata ya saya nggak kenal. Kan kadang kemarin ngobrol sama Mbak Wiwi, kalau jualan sama teman sih bisa aja oke gitu-gitu. Kalau orang luar ya feedbacknya ya itu yang kita dapat. Jadi ya bersyukur teman-teman saya jarang beli. Itu jarang beli karena mereka keyakinannya memang tidak bisa mengkonsumsi makanan. Keyakinan sih. Iya. Gitu. Karena cuma di acara ini aja kita Kalau menunya lebih umum, nah itu baru bisa dilihat jadi acuan tuh. Kalau teman yang nggak beli kebangetan. Tapi senang dengar omongan. Senang dengar omongan Mas Budi kalau brand itu butuh kesabaran, nggak bisa langsung instan. Ya, saya tuh kebetulan seneng lari, Mas. Seneng yang bet gitu. Apalagi sebelum ini kan saya lama di fotografi, di videografi, kadang di jurnalisme yang butuh kesana cepet, semua pekerjaan cepet. Gitu. Begitu di sini mungkin ada cara lain yang mengajarkan saya tentang kesabaran, jadi lebih santai, lebih fokus, nggak usah kemerungsung. Terus misalnya pas pesanan agak turun, jadi mikir kok turun kenapa ya? Nggak juga, semua dinikmati. Contoh yang sederhana, minggu kemarin ini agak lucu, Mas. Ada berita tentang virus babi itu loh di Cina yang baru. Iya, betul. Itu ngaruh banget. Pengaruhnya saya di WhatsApp sama beberapa supplier dagingnya. Mas ini ada kayak gini, mudah-mudahan kerjaan kita nggak ngaruh ya. Itu ngaruh turun. Jadi hal-hal itu kan bukan, kita nggak bisa kontrol ya. Betul, force major ya. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan. Betul. Nah yang kayak gitu ya dinikmati aja lah dengan sabar gitu-gitu. Betul. Tapi Mas ngomong-ngomong tawon renonnya jadinya akhirnya
tidurkan dulu atau gimana ceritanya nih Pak Wan? Saya sedang berpikir besok mau saya hidupkan lagi. Jadi kalau Pak Wan Kenapa berpikir mau dihidupkan lagi? ada satu faktor yang kemarin saya lupa karena awal-awal Pak Wan Renon itu awal sebelum pandemi plus jalannya pas puasa. Okay. Setelah Idul Fitri sampai sekarang itu kan saya sibuk di Portiuk. Nah, saya pengen ada rasa penasaran kalau di luar puasa tuh sebetulnya bagaimana sih kondisi normal kayak gini, Pak Renon responnya bagaimana? Gitu. Oke. Gitu. Nah, ini saya terus terang concern saya adalah karena berbagi-bagi beberapa orang yang beragama seperti saya, Mas, kadang-kadang kalau kita tahu itu kitchen-nya sama, seringkali orang merasa betul. berkeberatan. Iya. Berkeberatan gitu, Mas. Jadi misalnya kayak beberapa restoran yang jual baby ribs dan juga beef ribs itu banyak yang tidak didatengin oleh orang yang beragama Islam karena dia merasa ininya sama, banyak ya, nggak semua ya Mas, ada yang lebih relax, ada yang nggak peduli. Nah, tapi sebagian besar kalau kita bicara kultur di Indonesia, mereka masih tidak bisa menerima dapurnya sama gitu ya. Kita bicara majority ya Mas ya, mayoritas masih begitu. Kecuali dihidupkan, tapi pengelolanya berbeda. Mungkin Mas Budi punya share di situ, gitu nggak apa-apa. Jadi orang melihat itu hal yang berbeda. Tapi kalau datangnya berbeda, semua dari Mas Budi, itu persepsi publik terbentuknya ini satu dapur nih. Iya. Nah, itu mekanismenya yang antara lain lagi saya pikirkan juga mungkin sharingnya dibedakan betul-betul misalnya lokasi atau apa itu mungkin. Iya, betul. Atau mungkin tokoh yang ditampilkan juga bisa beda. Kalau misalnya dia mau kan misalnya ada yang bisa bantu Mas Budi untuk ngangkat ke dia ke depan gitu. Jadi orang secara virtual bisa dibedakan nih, ada yang namanya Portiuk gitu. Iya, betul. Mas Budi wajahnya, saya chefnya, sementara ada lagi yang kawan mungkin Mas Budi yang gawangi juga tapi bukan terlibat entah gimana gitu ya. Ini orang tuh nggak bahkan kalau misalnya bahwa itu dapurnya beda, wajahnya beda, tempatnya beda, itu sih udah lebih hebat lagi sih Mas. Jadi orang punya rasa aman untuk transaksi gitu. Oke. Siap. Jadi bahan pertimbangan itu. Iya, itu mungkin figurnya juga beda Mas. Pak Wan Reno figurnya sudah nggak bisa lagi pakai Mas Budi misalnya. Karena Mas Budi memilih figur di Portiuk nih. Terus kemudian Pak Wan Reno pakai figur yang lain. Mudah-mudahan jadi semuanya bisa aman jalannya sendiri-sendiri gitu Mas. Iya, betul. Melihat begitu mudahnya netizen itu mengomentari yang dia nggak tahu. Kalau maksudnya kalau kita menciptakan ruang abu-abu tuh asik aja dia komen-komen yang dia nggak tahu. Iya, memang kita batasi tegas saja gitu. Iya, betul Mas. Yang gampang-gampang aja, yang gampang lugas aja gitu. Yang paling netizen itu paham bahwa ini beda, Portiuk itu beda, secara figur beda, secara tempat pengolahan beda, semuanya beda. Pak Wan Reno beda, harus jelas. Tapi kalau nggak jelas, ada ruang untuk mereka berpersepsi secara liar. Nah itu liarnya sama dengan jempolnya Mas. Jempolnya juga itu liar tuh. Kalau persepsinya abu-abu, jempolnya ikutan. Orang tuh bilang mulutmu harimaumu gitu kan, tapi nggak ada yang bilang jempolmu harimau, padahal lebih sangar jempol saya pada mulut Mas ya. Aduh, jahatnya. Itu gitu. Gimana Mas? Ada lagi Mas? Kayaknya menarik nih hari ini sebetulnya kalau kita lihat, kita bersyukur ya diskusi kita berapa bulan yang lalu, sebulan 2 bulan yang lalu itu berjalan dengan baik. Mas Budi malah melakukan lompatan ya, Lip ya, dengan mengantar sendiri yang membuat saya agak kaget kalau dibilang lompatan karena memang tidak ada dalam planning. Iya, kita yang lihatnya karena kan Mas Budi sama sekali tidak menyadari bahwa itu penting ya Mas proses marketing kan. Saya bukan orang marketing, tapi ternyata sebetulnya yang dilakukan secara tulus itu bahwa mengantar sebagai cara untuk pengen tahu komentar orang itu menjadi sebuah lompatan buat saya sih. Dan betul. seperti tadi Mas
Mas Budi cerita gitu bahwa banyak yang repeat order dan masak nggak selesai-selesai. Yang mudah-mudahan semua karena memang apa yang telah Mas Budi lakukan tuh memupuk value brand Porkyuk itu menjadi Iya, apa iya, yang iya. akan sekarang ini dan menjadi lebih besar lagi ke depannya sih, Mas. Betul. Amin. Kalau Buat kita. pelajaran yang bisa diambil dari kisahnya Mas Budi adalah bahwa menjual untuk target yang luas belum tentu bisa mendatangkan bisnis seluas yang diharapkan, gitu kan? Ya, Kenapa? Jika terjadi kebingungan di konsumen, produk kita juga jadi nggak akan kejual karena konsumen bingung, gitu kan? Ini Pawon ini mau jualannya apa sih? Katanya jualannya Bali, tapi kok ada steak, tapi kok ada lodeh, gitu kan? Saya datang ke Pawon Renon, pengennya beli masakan Bali. Kok yang dijual pepes gitu ya, makanan yang khas Sunda misalnya. Jadi kan kebingungan nih, gitu kan? Padahal hadapannya Pawon Renon dengan adanya pepes, ada makanan Bali, ada makanan Sunda, itu semua orang kan datang. Ternyata nggak begitu ya. Nah, dibuktikan ketika mengambil satu lahan yang sangat spesifik, misalnya tadi Porkyuk khusus jualan samcan, pembelinya malah lebih banyak, malah masaknya nggak berhenti. Karena apa? Konsumen jadi diarahkan, jadi nggak bingung. Oh, gue kalau pengen butuh samcan, gue ke Porkyuk. Jelas tuh. Kalau gue butuh makanan yang relate sama babi gitu kan, saya jelas. Yang datang ke situ sudah pasti jelas. Orang-orang non halal nggak akan mungkin, orang-orang Muslim yang memang tidak makan makanan non halal nggak akan datang ke sana. Sudah jelas. Gitu. Dan itu malah membuka peluang pasarnya semakin besar karena jalannya tuh jelas, Mas. Jalan yang kita bangun tuh jelas, konsumennya jelas. Itu ya. Dan satu itu berarti ternyata memilih satu menu atau memilih satu brand yang sangat spesifik tidak lantas membuat bisnis kita mengecil, tidak. Dan Porkyuk malah menjadi lebih besar. Yang kedua, layanan yang diberikan sama Mas Budi ini luar biasa ya, Mas Budi. Mendatangi sendiri. Iya, di sini udah azan. Iya. Oke. Kayaknya kita disuruh berhenti nih, kayaknya kita nih udah. Layanan itu penting berarti. Selain target audiensnya sangat spesifik, layanan itu penting. Karena ternyata bisa menambah tadi repeat order, memberikan layanannya paripurna, nganterin langsung. Setelah barang diterima, beberapa hari ditanyain, gimana Bu? Makanan saya enak atau enggak, kurang atau enggak, gitu ya. Itu menarik ya. Iya. Ini azannya dari tempatnya Mas Budi ya? Iya, dekat banget tuh. Oke, kalau gitu karena sudah dikasih tanda dari masjid sebelah, kita sudah mengakhiri acara ini. Mas Biben, kayaknya Mas Biben lagi kena mute ya. Halo, Mas Biben. Kita mungkin bisa akhiri percakapan kita siang ini. Iya, baik. Semoga Porkyuk semakin sukses, lancar ya. bisnisnya. Amin. Terima kasih banyak Mbak Wi, Mas Ben. Ya, sukses terus Mas. Terima kasih. Cerita-cerita selanjutnya. Oke. Semoga makin ciri. Thank you ya Mas Budi. Ya, selesai COVID pengen main ke tempatnya Mas Budi, insya Allah. Iya. Jogja. Thank you semua. Thank you Klinika. Selamat siang Klinika. Udah Mas Denny.